Shalom Natalia. Shalom Fitri. Oke, jadi di sini aku rindu menceritakan satu doktrin itu tentang kemuliaan Kristus. Jadi sebelum lanjut aku mau tanya dulu, kau tahu nggak status kemuliaan Kristus apa saja? Menurut aku status kemuliaan Kristus itu ada kebangkitan, kenaikan, dan dulu di sebelah kanan Allah Bapa. Benar sekali ya apa yang kau katakan itu, bahwa jadi status kemuliaan Kristus itu terbagi dari 4 bagian. Nah, yang pertama itu kebangkitan, kenaikan, duduk di sebelah kanan, dan juga yang keempat itu kedatangan Kristus yang kedua kalinya secara fisik. Nah, jadi yang pertama ini kita akan bahas tentang kebangkitan. Nah, kebangkitan di sini terbagi dalam 4 bagian, ada beberapa bagian. Jadi yang pertama itu kita akan bahas tentang natur kebangkitan, yang dimana tubuh Kristus adalah model utama dari kebangkitan orang percaya. Kenapa? Tubuh Kristus itu telah dibangkitkan, maka di masa depan tubuh orang-orang percaya akan menjadi tidak mampu mengalami kerusakan secara fisik, spiritual. Nah, yang kedua itu tentang signifikansi kebangkitan Kristus. Kebangkitan yang dimana kebangkitan Kristus itu menjadi deklarasi Bapa bahwa musuh-musuh sudah dikalahkan, dan juga kebangkitan melambangkan apa yang diteguhkan dan akan terjadi pada anggota tubuh Kristus. Nah, dan yang ketiga itu merupakan penulisan kebangkitan. Di sini yang menjadi penulisan kebangkitan itu Allah Bapa, yang dimana Roh Kudus turut bekerja di dalamnya untuk penulisan kebangkitan tersebut. Nah, yang kita bisa baca dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 25, di situ berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia hidup walaupun ia sudah mati. Nah, selanjutnya kita masuk ke kenaikan, yang dimana di sini kenaikan itu mengetahui tentang secara signifikansi itu tentang doktrin kenaikan Kristus ke surga, yang dimana kenaikan secara jelas menjelaskan tentang bahwa pengorbanan Kristus itu adalah pengorbanan yang dimana dipersembahkan untuk dipersembahkan ke tempat kudus, dan juga di sisi yang lain kenaikan Kristus itu menjadi prototipe dari nubuat-nubuat kenaikan Kristus, merupakan untuk orang-orang percaya. Nah, selanjutnya itu yang ketiga itu duduk di sebelah kanan. Nah, di sini duduk di sebelah kanan itu secara signifikansi diperoleh dari secara posisi, secara natur istilah tangan kanan Allah. Jadi namun hal ini tidak dapat mudah kita pahami karena kan duduk di tangan kanan Allah. Jadi kita kurang memahami tentang pemahaman tersebut. Nah, tetapi di sisi yang lain tentang kedudukan Kristus di sebelah kanan itu sebagai pemerintah dari Allah. Kayak dia bisa memerintah langit dan bumi, dan juga dia mempunyai kewenangan atas apa yang dia miliki gitu. Terus yang keempat itu tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Nah, tentang kedatangan Kristus kedua kalinya secara fisik ini kita pun akan ditujukan tujuan utama dari kedatangan Kristus yang kedua kalinya ini, yang dimana kedatangan Kristus yang kedua kalinya ini untuk menghakimi dunia dan menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa, dan juga kedatangannya Tuhan secara fisik ini untuk menghukum orang-orang fasik yang kena hukuman kekal gitu. Terus pada saat yang sama juga akan terbuka membenarkan Tuhan akan membenarkan umat memiliki dan juga memimpin mereka untuk masuk ke dalam bait suci, kayak kesucian kita akan dirubah lagi gitu. Jadi setelah Yesus datang kedua kalinya itu, kita umat manusia dosanya udah dihapuskan jadi gitu. Nah, jadi kita umat manusia akan menjadi kayak sempurna lagi, udah bersih dari segala dosa yang telah kita perbuat pada awalnya. Oke, sampai sini paham nggak? Oke, jadi bisa ambil kesimpulan dong, kayak secara keseluruhan dari status kemuliaan Kristus itu, berarti Kristus itu apa? Kristus itu sempurna. Dia seperti diutus untuk menebus kita sehingga sampai pada kebangkitan hingga ke datang yang kedua kali itu penyempurnaan yang sempurna bagi kita. Benar ya. Jadi status kemuliaan Kristus itu mulia di hadapan kita umat manusia. Dia sudah menghapus dosa kita umat manusia dengan kedatangannya kedua kali secara fisik gitu. Makasih Nat. Sama-sama.